Ayat 3, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di depan tahta itu. Yang malaikat lain berdiri dekat mezbah, ada bawa pedupaan emas lagi dan ada banyak kemenyan dipersembahkan, yaitu doa orang kudus. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Itu jawaban doa. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Katakan banyak kemenyan untuk dipersembahkan. Katakan banyak kemenyan untuk dipersembahkan. Di akhir zaman, setiap hari mulai harus banyak doa. Sekalipun hubungan kita langgeng dengan Tuhan, doa itu sarana. Yesus berkali-kali teladankan dia sendiri sebagai anak Allah loh, kurang apa, statusnya aman, dia tetap berdoa di Getsemani. Dia berdoa subuh-subuh pagi-pagi, murid-murid bangun, Yesus tidak di situ. Murid-muridnya kalau sudah selesai pelayanan, murid-muridnya suruh semuanya pergi bertolak ke seberang sana, sebelum Yesus jalan di atas air tentunya, dia sampai semalam-malaman doa di sana. Yesus itu banyak doanya, he was a man of prayer, even though he was the son of God. Sekalipun dia adalah anak Allah, tapi dia banyak berdoa. Kalau Anda mau tingkatkan sesuatu tahun ini, tingkatkan doa. Doa tidak membuat kita lebih rohani, saya ngerti. Doa tidak membuat kita lebih selamat, ya enggak. Ya memang. Tapi doa itu sarana. Tuhan Yesus sendiri adalah manusia doa. Dan Yesus berkali-kali ada banyak perumpamaannya, pengajarannya itu seputar doa. Pray, pray, pray. Hidupmu dan hidupku harus banyak kemenyan untuk dipersembahkan. Jangan beli kemenyan sungguhan. Yang penting roh doa, bukan kemenyannya. Nanti kita kemenyanan tidak disuruh sama Tuhan malah menyembah berhala. Bau kemenyan juga tidak nyaman, banyak orang tidak suka. Saya sih tidak suka. Bukan soal agama, saya tidak suka bau demikian. Saya nggak bisa bayangkan orang-orang kalau memang khusus taruh yang gitu-gituan, apalagi yang menyembah berhala, taruh di rumahnya seluruh rumah bau kemenyan. Saya nggak suka. Untungnya kemenyan saya tidak ada fragrance, tidak ada baunya. Kemenyan saya di hati, dalam doa saya. Banyak kemenyan ini bukan kemenyan sungguhan, perbanyak doa. Ke depan ya saya sarankan, kalau kita bergereja di sini contohnya. Kalau ada acara doa, saya senang sekali kemarin ada connecting time, mission night, kita doa. Pokoknya kalau doa ya, udahlah keluarlah dari goa. Kalau sudah masalah soal doa itu saya pernah sekali, kenapa kok Tuhan tidak banyak bekerja di kota tertentu? Karena memang tidak berdoa atau kurang berdoa. Saya pernah pergi ke sebuah kota besar di Amerika Utara. Mereka adakan konferensi itu dulu sekali waktu zaman saya masih sekolah di Kanada. Dan satu hal yang saya pelajari sebagai anak muda baru masuk di sekolah Alkitab, untung saya ikut konferensi itu. Justru yang saya pelajari bukan materi-materi yang dibagi. Yang saya pelajari adalah pengakuan daripada pastornya. Pastornya berkata seperti ini, gereja ini, konferensi sekarang rame. Karena sekarang semua pembicara dan sebagainya. Tapi kalau doa, sepi dia bilang. Yang datang sih banyak. Karena konferensi. Tapi dia bilang doa-doa yang register itu sedikit. Dan juga kalau diadakan acara doa, apalagi kalau pagi yang datang cuma 50 nggak sampai. Padahal gereja itu ribuan orang jemaatnya. Waktu saya lihat gitu saya merasa, oh ini yang saya pelajari. Semua seminar itu totally materi saya lupa semua. Cuma satu itu saya lupa, saya ingat. Dari situ keluar satu filosofi hidup saya. Ya, waktu saya bilang berkat jangan anggap itu materi saja. Berkat itu terutama kedekatan dengan Tuhan dan kuasa. Kuasa hidup orang Kristen. Banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Tidak doa, tidak ada berkat. Simple hidupku dibangun di atas dasar itu dan pelayananku. Ya, saya ulang lagi. Saya kasih kuis. Banyak doa, banyak. Kurang doa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Puji Tuhan. Simple, tanamkan, camkan di hatimu. Banyak kemenyan harus dipersembahkan dari hidupmu. Tapi saya juga jangan sampai kita jadi orang Farisi yang doanya bertele-tele, dikira dengan panjangnya doanya didengarkan. Makanya Yesus ajarkan doa Bapa kami. Doa itu harus sungguh-sungguh tulus. Karena itu doa nggak boleh sembarangan. Doa itu juga harus diisi firman. Ya,
Saya nggak ajarkan untuk kita merasa kalau kita doa lebih banyak, lalu kita bisa ejek teman kita. Aku doanya lebih banyak dari lu. Lu berapa jam? Oh, gua lebih banyak. Lu puasa berapa hari? Itu berarti melecehkan doa karena menyalahgunakan tujuan doa. Doa itu tujuannya bukan untuk sok-sokan, bukan untuk merasa lebih rohani. Doa itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Alhasil daripada doa adalah kita akan punya more power in our Christian life. More power, more faith. Jenis ini tidak bisa diusir kecuali berdoa. Lalu Tuhan tambahkan dengan berpuasa. Jadi memang ada roh-roh jahat dalam kehidupan kita yang tidak akan takluk, atau roh-roh jahat di sekeliling kita tidak akan takluk kecuali hanya takluk oleh di depan manusia doa. Only before men and women of prayer, some demons submit and are defeated. Ada roh-roh jahat tertentu, dominasi kuasa kegelapan yang hanya takluk kepada orang-orang yang berdoa. Makanya itu belum ada terobosan dalam keluarga beberapa orang. Karena tidak ada yang sungguh-sungguh mau berdoa di sana. Karena itu belum ada terobosan. Saya tidak berkata kurang doa. Hati-hati juga ya. Filosofi ini adalah untuk Anda simpan sendiri, bukan untuk menghakimi. Nanti kalau ada orang datang, kenapa aku kok sakit-sakitan ya? Kurang doa, kurang sehat. Ngawur ya. Jangan pakai untuk menghakimi. Kata Pastor Philip, jangan pakai nama saya. Pakai untuk diri sendiri, untuk memicu kita. Banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, tidak doa. Amin, puji Tuhan. Banyak kemenyan dipersembahkan. Setiap orang Kristen harus menjadi orang yang berdoa. Dalam nama Yesus tentunya, jangan sembarang doa. Ada beberapa orang kira doa itu dengan mantra diulang-ulang. Saya pernah sekali lihat satu orang ngusir setan, itu lucu sekali. Dia kira dengan mengutip doa Bapa kami, setannya akan keluar. Ini beneran. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Wah, di depan saya liatin dulu aja sampai orang itu puas. Karena itu bukan di teritori saya. Itu seorang hamba Tuhan muda. Terus saya bilang, boleh saya saran? Doa bukan mantra. Anda kalau berdoa Bapa kami beneran, saya tarik dia. Kalau mau doa Bapa kami beneran, doalah karena engkau mengenal Bapa dan mengenal firman-Nya. Kok enggak keluar ya? Kamu utip lagi sekali lagi doa Bapa kami, setannya mungkin akan ngikuti. Baca sama-sama kamu. Loh, setan bisa utip firman loh. Waktu nyoba Yesus bilang apa? Bukankah ada tertulis? Malaikat akan diutusnya kepadamu untuk menatang kakimu supaya jangan terantuk batu. Setan bisa loh. Jangan kira setan tuh takut dengan orang yang dekat sama Tuhan. Bukan takut dengan orang yang bisa ngutip Tuhan. Dalam nama Yesus yang Paulus beritakan keluar tujuan Askewa digagai sama setan. Ngeri enggak? Mereka tuh sudah benar loh, pakai nama Yesus, kasih copyrightnya lagi. Paulus punya cara. Dalam nama Yesus yang Paulus beritakan, setannya berkata, haha, lu siapa? Dihajar sama orang yang kesurupan. Ya, saya ngomong sama dia, bukan begitu. Saya bilang, sorry ya, saya ini cuman, pokoknya intinya, saya bilang, saya tunjukkan ya. Bukan untuk merasa hebat. Saya merasa kasihan, bukan tunjukkan. Saya merasa kasihan orang itu, Anda ajak dialog seperti itu. Ini orang kesakitan loh, kesurupan itu kesakitan. Saya datang ke orang itu dan berkata, hei setan, dalam nama Yesus keluar. Udah, satu kata. Seluruh roh jahat di dalam tubuh orang itu keluar. Dan orang itu dipenuhi Roh Kudus. Bukan karena hebat. Doa bukan mantra. Doa itu sebuah kehidupan. Bukan cuma kehidupan, yang penting kehidupannya doa tapi gak pernah berdoa. Doa itu dimulai dengan kehidupan, kehausan. Dan ketika kita berdoa, tidak jadikan doa itu magic. Tapi doa itu sarana untuk kita mendekat pada Tuhan. Doa itu juga untuk meminta banyak kemenyan dipersembahkan. Asap kemenyan itu lalu dikembalikan dengan doa orang kudus dicampur lalu dilemparkan bumi. Terjadi gempa bumi. You know, saya kasih satu kata-kata seperti ini. The spirit of grace is the spirit of adoption and supplication. Setiap orang Kristen harus
bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. Setiap orang Kristen harus. Karena itu tidak puas kita harus hanya jadi jemaat. Gereja harus menantang jemaatnya. Setiap gereja, bukan cuma Mawar Sharon, apalagi Mawar Sharon sekarang saya ajarkan ini. Semoga apa yang sekarang saya ajarkan menjadi inspirasi buat gereja lain juga. Gereja, gembala harus mengajarkan dan menantang seluruh jemaatnya untuk bisa berdoa kepada nama Yesus, kepada Tuhan Yesus. Because the spirit of grace, roh kasih karunia yang Tuhan berikan ketika seseorang terima Tuhan, is the spirit of adoption. Adalah roh yang menjadikan kita anak-anak Allah, membuat kita mentas dari ketakutan yang juga roh. Yang adalah roh juga, roh ketakutan itu, yang bisa karena Roh Kudus dalam diri kita, kita bisa menyebut Tuhan itu Bapa, ya Aba, ya Bapa. The spirit of grace is the spirit of adoption. Jadi roh kasih karunia yang kita terima waktu kita terima Tuhan itu adalah roh adopsi yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Tapi juga the spirit of supplication atau juga adalah roh doa. Waktu detik gimana kita terima Tuhan itu terbuka jalur doa kepada Tuhan yang langsung tanpa manusia. Ada doa bersama-sama 2-3 orang berkumpul atau 2-3 orang berkumpul bersama-sama Tuhan di situ minta apa saja akan dikabulkan, itu saling menguatkan, ada tambahannya. Waktu kita sama-sama berdoa sebagai gereja umat Tuhan gini, gerejamu berdiri menyembahmu, doakan mengatasi langit, biar apimu Tuhan membakar setiap kami hingga nyata kemuliaan kuasamu. Gerejamu berdiri menyembahmu, doakan mengatasi langit, biar apimu Tuhan membakar setiap kami hingga nyata kemuliaan kuasamu. Tapi ada waktunya, ada perkumpulan besar di mana doa korporat diberikan. Biasanya untuk urusan-urusan yang kingdom versus kingdom. Kerajaan lawan kerajaan, ada filmnya tapi itu bukan tentang kerajaan Tuhan, The Clash of Kingdoms. Dan tidak bisa Anda cuma doa sendirian. Biasanya doa untuk negeri. Doa untuk kebangunan rohani. Di situ Tuhan akan siapkan satu umat yang terbakar dengan api. Dan ketika kita bersama-sama berdoa, di Kisah Rasul juga gempa bumi. Ketika mereka berkata, Tuhan lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikan hamba-hambamu keberanian, ulurkan tanganmu untuk meneguhkan nama hambamu yang kudus Yesus Kristus. Adakan mujizat, sembuhkan orang, dan tempat mereka berdoa goncang untuk kedua kali. Pentakosta yang kedua hari itu. Dan dengan berani mereka memberitakan Injil, mereka semua berapi-api. Ada tempatnya doa dalam kelompok besar. Tapi minimal UMR-nya setiap anak-anak Tuhan ini, you have to know how to pray. You must have a prayer life. Masing-masing harus punya kehidupan doa. Belum punya Alkitab? Jangan cuma download app, beli Alkitab. Di luar sana juga ada dijual di Pustaka Raja Wali. Saya bukan jualan. Beli bukunya. Buka supaya Anda komitmen, bukan HP-an. Miliki waktu yang set, yang khusus, apalagi untuk bayi rohani. Jam berapa Anda free untuk doa? Kasih waktu yang bisa. Tapi yang penting itu rutin, kayak olahraga. Kalau tidak pernah, akan selalu bolong-bolongnya. Jam berapa ke jam berapa saya treadmill. Doa itu melatih, bukan raga. Dia melatih roh kita. Jam berapa Anda mau saat teduh, komitmen di situ. Kalau tidak percaya, tanya Cinderella jam berapa harus pulang ke rumah. Lebih baik punya kehidupan fix if you don't have a prayer life. Kalau Anda tidak punya kehidupan doa, in the end you may not have a Christian life. Because all Christians must be praying children of God. Karena setiap orang Kristen harus menjadi anak-anak Tuhan yang berdoa. Karena the spirit of grace is the spirit of supplication. Karena roh kasih karunia adalah roh doa. Jadi tidak usah berkata gini, saya perlu urapan khusus tidak ya Pastor Philip, ditumpangi tangan, kasih minyak atau apa supaya saya bisa berdoa. Enggak. Anda punya Yesus, terima Yesus, Roh Kudus sudah Anda terima waktu lahir, yang melahirkan baru Anda sudah bisa berdoa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayo bangun. Siapa nih? Coba saya tutup mata deh. Mengaku ya, siapa di sini yang saat teduhnya bolong-bolong? Nggak apa-apa, diangkat dengan bangga. 1, 2, 3 diangkat.
Oh iya, terus diangkat, jangan diturunin. Diangkat, 1, 2, 3, diangkat. Ih, banyak sekali. Gak apa-apa, we love you, mulai hari ini berubah ya. Kasih applause untuk mereka, kasih semangat ya. Amin. Ya. Siapa yang saat teduhnya gak bolong-bolong, angkat dengan bangga juga. 1, 2, 3, diangkat. Saya juga loh. Iya. Oh, bagus sekali, terima kasih udah mengaku. Tapi tetap rendah hati ya, kasih tepuk tangan untuk mereka juga. Ada banyak kemenyan untuk dipersembahkan ya. Oke, jadi kita sekarang mengerti kehidupan doa. Saya beranjak dari wahyu akhir zamannya ke kehidupan sehari-hari doa Anda. Mari kita kembali kepada kejadian dunia. Oke, kita lihat sekarang ayat yang ke-8, ke-6. Dunia akan masuk ke dalam masa-masa yang sulit sekali. Ya, keempat sangkakala yang pertama sudah mulai diberikan. Diberikan 7 sangkakala, kita mulai bahas 4 dulu. Keempat sangkakala yang pertama. Dan ke-7 malaikat yang memegang ke-7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Ini sudah di masa 3,5 tahun terakhir pemerintahan Antikristus sebelum Harmagedon. Yesus datang kembali kedua kali menginjakkan kaki di dunia bersama dengan orang-orang kudusnya. Dan 7 malaikat yang memegang 7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniupkan sangkakala. Kalau memang mau hukum ya hukum sajalah Tuhan. Kenapa pakai tiupan sangkakala semua seolah-olah mereka akan bertobat karenanya? Tuhan itu enggak, Tuhan itu adil. Bapak ibu saudara ketahuilah, God always warns before he judges. Tuhan itu selalu memperingatkan dulu sebelum dia menghukum. Karena itu kalau sampai hari ini kita kena hukuman dan terkejut, itu salah sendiri, bukan karena Tuhan tidak memperingati. Manusia itu lamban percaya biasanya kebenaran. Tapi hoax cepat sekali di forward. Tapi kebenaran tuh kok gak nyantol-nyantol ya. Saya tuh kadang-kadang heran loh. Manusia itu punya 2 telinga itu, dua-dua tuh mbok 1 dikasih untuk kebenaran. Coba kalau pengumuman ya. Kita baca gitu ya. Ini gak nyindir sih, tapi kadang-kadang saya juga bisa begitu. Terus nanti kita tanya lagi, kapan itu? Pertemuannya misi tadi kapan? Padahal sudah ditayangkan di sini. Greeter bahkan sudah berkata welcome home. Sudah ngomong nanti begini, begitu, masih lupa nanti. Gimana? Loh, kemarin diumumkan, iya gak memperhatikan. Tapi satu hoax, satu aja, kita langsung keluar-keluar, tahu gak ya? What's wrong dengan telinga kita? Ada apa yang salah dengan telinga kita? Bapak ibu saudara, kalau sampai Anda terkejut, mengalami hukuman tertentu, kalau kita terkejut, mengalami sesuatu yang Tuhan sudah peringatkan, yang salah adalah kita. Karena Tuhan sebelum menghukum, selalu tiup sangkakala. Karena saya pikir, terus terang saya ngomong, ngapain tuh tiup sangkakala segala? Hukum ya hukumlah. Kayak mau ambil foto aja, 1, 2, 3. Tuhan, He always warns before He judges. So if you're caught by surprise, it's your fault. Loh kok begini? Kenapa? Tiba-tiba. Kok ada beritahu aku kalau adultery, perzinahan bisa menghancurkan semua rumah tangga aku. Berapa kali di gereja aja contohnya kita diperingatkan. Jangan main-main dengan dosa. Kenapa sekarang lihat semuanya hancur berantakan? Kenapa keuanganku? Saya seingat saya. Dari zaman-zaman di Cempaka. Yang ikut dari zaman itu kan tahu. Saya selalu ajarkan jemaat, hai jemaat, behold. Bahasa kerennya, ya kan. Lihatlah. Kayak bahasa Alkitab. Zaman ini gak ada yang namanya minjemin uang, itu gak ada. Saya rasa saya udah ngomong ini berkali-kali sih. Mungkin ada yang memperhatikan. Nggak ada. Kalau sampai ada orang pinjam uang dengan Anda, minta 10 juta. Kalau Anda memang berlebihan harta, Anda mau pinjamin dia, sekalipun sanak saudara, jangan harap kembali deh. Zaman ini nggak ada, nggak seperti zaman dulu, zamannya papa mama kita. Kalau dulu orang pinjam uang itu dia nggak bisa tidur, dia selalu telepon, sorry ya kok, aku kan kembalikan bulan depan, pasti dia yang panik. Tapi sekarang itu, kalau orang yang pinjam uang itu yang tenang. Yang minjemin itu loh yang panik, kapan kembalinya?
Kadang-kadang malah kalau kita telepon ketiga kali, kita kena marah. Telepon aja terus, gak percaya ya? Loh, kita gak tahu gimana menjawab. We're caught by surprise. Kita tertangkap basah, terkejut. Bahkan, saya bilang gak percaya, saya takut singgung dia. Padahal dia udah marah. Bayangin, yang salah yang marah. Saya bilang berkali-kali kan, pada waktu saya khotbah. Bolak-balik saya bilang. Gak ada namanya pinjemin orang. Anda kalau punya kelebihan harta, kasih 10 juta, jangan bilang dikasih supaya orang itu tanggung jawab. Tapi Anda yang harus siap-siap di belakang. Kalau nggak kembali nggak apa-apa. Kalau nggak siap, nggak kembali 10 juta, kasih dia semampunya. 5 juta, 2 juta. Atau kalau Anda nggak rela, lebih baik tolak di depan daripada makan hati di belakang. Sorry, saya nggak punya. Atau sorry, saya punya tapi saya tidak bisa pinjamkan ke Anda. Mendingan. Nggak ada. Itu pun loh ya, saya masih langganan didatangin jemaat. Pastor Philip doakan saya. Doakan kenapa? Karena saya minjemi orang nggak kembali. Lah saya ngomong ini mau sampai gimana? Saya mau ngomong sampai menyusut gitu. Oh, karena kalau seperti itu saya doakan. Gembala yang baik harus mendoakan. Tapi diam-diam saya ngomong, bicara sama Tuhan secara privately. Saya bilang, Tuhan buka telinganya. Sebab saya tahu orang-orang ini sudah ada lama dengan kita. Di mana mereka waktu saya ajarkan ini? I think ya, sangkakala Tuhan jangan diabaikan ya. Sangkakala bisa jadi istrimu memperingatkanmu. Hei Pilatus, jangan apa-apain orang itu. Aku menderita dalam mimpi, aku tahu dia ini orang benar. Aku menderita dalam mimpi karena dia semalam. Jangan terus, jatuh bisnismu. Saya tidak berkata cuma yang negatif, tidak selalu juga pasangan kita benar. Kalau kita memperingatkan sesuatu, kadang-kadang ada orang-orang yang tidak punya nyali aja. Ternyata Anda berani, ada orang yang terlalu main aman. Jadi Anda juga harus bisa menimbang-nimbang, membedakan mana nasihat yang baik, mana yang kurang. Tapi kadang-kadang ya, sangkakala Tuhan itu begitu jelas. Peneguhan demi peneguhan. Khotbah juga sudah katakan, firman berkali-kali. Tapi kita terjang. Please, kalau sampai kita ketatap, karena Tuhan punya rancangan bukan kecelakaan. Tapi kalau sampai kita ketemu kecelakaan, dan padahal kita sudah diperingatkan, bukan salah Tuhan. Sangkakala sudah berbunyi, cuman kita nggak dengar. Karena kita lagi HP-an. Bapak, Ibu, Saudara, God always, ingat ini prinsip tentang Tuhan, ini karakter Kristus. He always judges, baik itu sehari-hari untuk kita, hari ini, aplikasi, atau untuk kejadian nanti sungguhan waktu zaman antikristus di akhir zaman. He always warns before he judges. Tuhan selalu memperingatkan sebelum dia menghukum. Ya, sebab Injil itu selalu kabar baik. Tidak pernah mendatangkan kabar buruk untuk kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, di Wahyu selalu dikatakan waktu Tuhan menulis Wahyu ini untuk gereja-gereja, siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Dia khusus bicara tentang kuping kita. Siapa bertelinga, dengarkan. Siapa bertelinga, dengarkan apa yang Roh Kudus hendak katakan kepada jemaat. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Saya yakin kalau kita seksama aja, gini loh, ke gereja itu nggak usah super besar imannya. Kita datang aja persiapan hati, karena itu cuma jangan datangnya asal-asalan, cepet-cepetan, cepet-cepet datang, cepet-cepet pulang. Nggak susah sih, kita 5 menit sebelumnya tenangkan hati, supaya hati ini tenang. Kalau hati itu tenang, dengarnya lebih jelas, lebih jernih. Pulang juga, diam dulu, resapi sebelum Anda pergi. Ya kan? Ada baiknya kita datang itu untuk mendengar ke rumah Tuhan. Meskipun kita memuji Tuhan segalanya, datang itu bukan untuk beropini, datang itu pertama-tama adalah untuk mendengarkan. Baru setelah itu Tuhan pasti kasih kesempatan yang indah untuk sumbangsi. Tapi to listen is very important. Di pengkhotbah dikatakan when you come approaching God into his house. Kalau kita datang ke rumah Tuhan, datanglah untuk mendengar. Bayangin kalau sekarang saya satu-satu rentet aja, satu-satu saya filingkan. Satu saya clipping aja. Tuhan ngomong apa saja selama 3 tahun ini. Lewat mimbar aja, your life will prosper. Your life will prosper. 3 tahun ini aja. Satu-satu di clipping Tuhan ngomong apa. Itu aja hidupmu akan makmur. Come to church to listen to God. Datang ke gereja untuk mendengarkan Tuhan. Come to church to hear the Holy Spirit.
Datang ke gereja untuk mendengarkan Roh Kudus. Hidupmu akan berubah. Amin. Tidak perlu iman super besar. Iman itu cuma dengan mendengar. Roma 10 ayat 17. Kalau kita dengar aja lakukan, simple saja, your life will prosper. Hidupmu akan berubah. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, oke sekarang saya jelaskan niup sangkakala apa saja sekilas. Yang ini kejadian-kejadian. Kalau tidak perlu saya jelaskan karena belum kejadian. Sama dengan kalau kita suruh jelaskan tentang corona atau apa berapa 10 tahun yang lalu. Untuk menjelaskan fenomena tertentu, coba jelaskan tsunami. Pada zaman tsunami belum terjadi. Coba, aduh susah. Susah untuk apa ya? Susah untuk kita gambarkan, susah untuk masuk. Susah untuk masuk gitu loh. Contoh apa ya? Coba jelaskan sesuatu yang belum terjadi di dunia, fenomena-fenomena terakhir ini. Apa? Coba. Kalau kita ceritakan, apa ya contohnya ya? Saya kok nggak kehabisan akal sekarang. Sesuatu yang kalau dulu diceritakan nggak akan pernah percaya. Pada setelah terjadi di dunia. Apa gitu contohnya? Hah? Naik pesawat itu yang 911. Enggak tahu lah, apalah. Pasti ada. Nah, ini sekilas seperti itu. Alright, kita baca ya. Enggak akan masuk akal, catat saja. Tapi kita yang diangkat tidak akan melihat. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya ayat 7 dan terjadilah hujan es dan api. Hujan es dan api itu fenomena alam yang tidak pernah terjadi. But it will happen, the Bible says so. Hujan es dan api bercampur darah dan semuanya itu dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Ya, kadang-kadang saya mikir rumput-rumputan hijau ini sedikit bercanda ya. Saya kok nggak keberatan ya karena saya nggak suka vegetable, nggak suka sayur. Tapi kalau rumput nggak ada, sapi pun nggak ada, bye-bye Wagyu. Yang pertama, dari 4 materai, 4 sangkakala pertama ini, di dunia akan mengalami musibah alami yang supra alami. Akan ada hujan es dan api bercampur darah. Itu tidak tahu gimana fenomenanya, itu bahasa primitifnya Yohanes untuk menjelaskan sesuatu fenomena alam yang dahsyat. Ayat 8, lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Akan terjadi poisoning of the ocean pada saat itu. Ya, sepertiga dari laut itu berarti sumber air dunia. Gunung berapi ke laut, gimana terjadinya? I don't know. Tapi laut akan toksik pada saat itu. Jadi kalau sampai musibah itu kena ke air minum kita atau water, celaka. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut dan binasalah sepertiga dari semua kapal. 3,5 tahun terakhir itu bumi akan penuh dengan malapetaka. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Menyala-nyala seperti obor dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Ya semacam meteor, mungkin penipisnya global pelindung daripada alam semesta, selaputnya dan sebagainya, lalu mulai ada yang namanya batu-batu angkasa, ada yang jatuh, namun nama bintang itu ialah Absinthus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absinthus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Ada meteor radiasi yang jatuh dari langit, saya tidak ngerti itu gimana, I don't know, tidak masuk akal, tapi kalau firman Tuhan berkata, ya ampun itu akan terjadi saudara, tapi puji Tuhan kita tidak akan ada di sini. Kalau Anda ketinggalan, tolong ceritakan nanti, ya apa caranya? Kalau ketinggalan ya sudah, jangan sampai ya. Makanya itu dengarkan apa yang Roh Kudus katakan, Roh Kudus mencintai Anda. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang dan hari tidak terang, demikian juga malam hari. Akan ada masalah dengan sepertiga planet-planet di galaksi pada masa 3,5 tahun terakhir, masa antikristus. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring. Kok ada burung nasar seperti burung Raja Wali? Ada fenomena lain, ada pengalaman terjadi secara supra-alamiah di absennya gereja. Mungkinkah seperti keledai Bileam? Karena saking tidak ada orang Kristen anak Tuhan lagi yang sungguh-sungguh, semua yang murtad-murtad yang ditinggal. Maka Tuhan pakai hewan, sekali ini dicatat dalam nubuatan. Seekor burung nasar terbang dan berkata, wow, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketika malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Saya nggak ngerti, ini tidak masuk akal semuanya, simpan aja di hati.
When God says so, it will happen so. Itu akan terjadi. Dan di sini ada burung Nasar yang berbicara, dia bahkan tidak berkhotbah. Dia cuma pada saat itu berita Injil yang bisa didengar oleh dunia. Di masa akhir pemerintahan antikristus, ketika absennya gereja-gereja, hanyalah berita celaka. The gospel no longer becomes the good news. It becomes the bad news to the population of the world. Injil bukan lagi menjadi kabar baik, tapi menjadi kabar buruk bagi semua yang mendengarkan. Puji Tuhan untuk pengkhotbah. Saya tidak ngomong ini karena saya adalah seorang pengkhotbah. Puji Tuhan untuk penginjil. Puji Tuhan untuk orang yang beritakan firman, yang berikan makan. Justru kalau diberi makan kita tidak boleh malas, kita tidak boleh malas menggigit, mencerna. Kita justru harus menggali lebih dalam untuk kehidupan kita. Puji Tuhan untuk gembala yang memberi makan. Puji Tuhan untuk ketua CG, kelompok kecil yang sharing meskipun ala kadarnya lebih baik dari burung Nasar. Karena berita yang dibawa tetap pengajaran pada saat itu. No more teaching. Yang ada hanyalah announcement, pengumuman. Celaka lu orang. Waktunya tiba. Dan itu pun yang nyampaikan burung Nasar. Hewan, malaikat, aku tidak tahu. Yang pasti pengkhotbah yang benar sudah tidak ada satupun ditemukan di muka bumi. Hingga nanti datangnya 2 nabi orang Yahudi. Di kebaktian-kebaktian berikutnya saya akan jelaskan siapa 2 nabi itu. Berbahagialah hari ini kalau kita bisa datang dan merenungkan firman Tuhan. Berbahagialah hari ini kita punya Bible di tangan. Hargai, cintai, hidup maksimal setiap hari. Galilah firman selama masih ada waktu. Amin Bapak Ibu. Beri tepuk tangan untuk Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri.